Sini kalau kirim ke Banyumas, tokonya di Sidoarjo. Ikut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Apakah kamera saya terlihat? Silakan direspon, tolong di chat. Apakah kamera saya terlihat? Oke. Suara saya aman? Oke. Karena zoom-nya agak nggak beres ya. Mohon maaf sebelumnya, ada sedikit kemunduran waktu, walaupun waktunya mundur, tapi mindset tetap maju ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada kotak-kotak di tengah, ini kenapa ya? Oke. Sebentar, saya harus mempelajari dulu polanya. Termasuk mempelajari pola pikir. Nah, ini kenapa ada hitam-hitam? Bentar ya. Oke, semoga kotak-kotaknya udah bersih. Oke.
Gambarnya burem. Iya, kenapa ya? Bentar. Bentar. Padahal di sini nggak burem loh. Di sini HD. Atau tergantung amal dan perbuatan ya. Bentar. Nah, cakep. Nah, cakep. Ini. Oke, semoga udah hilang. Oke, sip. Oke, aman. Karena saya harus memantau dari gadget yang lain. Oke, karena sudah jam 8:30, let's go. Mari kita buka sesi free class, eksklusif free class dari Mindset Maju. Mari kita buka dengan seperti biasa ucapan keselamatan untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di Zoom online pada kali ini di momen free class eksklusif dari Mindset Maju. Untuk Anda yang sudah lama mengikuti Mindset Maju, sepertinya sudah tahu bahwa sebenarnya dulu Mindset Maju sering mengadakan kelas gratis setiap minggunya. Kemudian qadarullah, puji Tuhan, alhamdulillah, Mindset Maju followernya membludak di luar prediksi. Dan akhirnya banyak sekali orang yang membutuhkan Mindset Maju. Oleh karenanya saya lebih menghargai mereka yang menginvestasikan uang mereka, waktu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga sekian lama ribuan klien sudah dilayani oleh Mindset Maju. Dan akhirnya kami kembali menyapa Anda melalui eksklusif kelas gratis pada malam hari ini. So, selamat untuk Anda karena bisa menikmati kelas ini. Karena ini sudah malam, saya ingin mengingat Anda untuk silahkan menikmati sesi kelas gratis pada malam hari ini. Akan tetapi, pastikan tubuh Anda tidak dalam keadaan yang rebahan. Kenapa rebahan? Karena khawatirnya, katanya sih, ini katanya ya, suara saya tuh bikin orang nyaman gitu. Nggak hanya suaranya, tapi materinya juga bikin tenang, bikin adem, bikin ayem. Nah, khawatirnya Anda tertidur, bukannya dapat air dapat ilmu yang berlimpah karena ini adalah telaga ilmu, tapi takutnya Anda malah dapat air liur gitu. Bangun-bangun bukan cerdas tapi basah karena air liur Anda. Oke, so pastikan tubuh Anda posisikan dengan sangat nyaman. Kalau bisa duduk, kalau pembelajar kinestetik sambil gerak, let's go, silahkan. Dan bagi yang belum makan malam, silahkan makan malam sambil menikmati sajian pada malam hari. Dan yang pasti, malam hari ini, materi ini juga adalah sebuah sajian makan malam untuk Anda. Dan pastinya, makan malam ini tidak mengendapkan gula pada tubuh Anda, tapi mengendapkan ilmu-ilmu tentang pikiran yang itu sangat penting untuk investasi leher ke atas Anda. Oke? Investasi itu dari leher ke bawah, ada leher ke atas. Leher ke bawah ini tentang perut, makanan. Kalau berlebihan, itu bisa obesitas, gula darah tinggi, jantung, dan sebagainya. Kalau leher ke atas, ini kelebihan pun nggak apa-apa. Apalagi kelebihan duit. Gitu. Kelebihan ilmu nggak apa-apa. Makin banyak ilmu, makin banyak bisa praktek, bisa menghasilkan. Apalagi kelebihan duit gitu ya. So, sahabat, salam kenal untuk Anda semua. Seperti biasa, sebelum saya memulai sajian pada makan malam pada malam hari ini, makan ilmu ya sahabat, saya izin perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amin Gen. Saya Certified Konsultan Potensi Genetik dari Stephen Singapore dan Certified Master NLP. Dan kedua ilmu itu apa? Jadi kedua ilmu itu adalah tentang otak. Kalau potensi genetik adalah tentang potensi yang dimiliki oleh orang bawaan dari lahir.
Oke, yang itu berbeda dari orang lain. Nah, NLP adalah Neuro Linguistic Program, yakni ilmu tentang pemrograman pikiran yang ini sangat berdampak penting untuk kehidupan Anda. Oke, dan kemudian saya tersertifikasi Professional Speaker Academy Trainer. Saya berguru dengan public speaker ternama di Indonesia, beliau bernama Babeh Jamil Azaini. Saya sangat mengagumi beliau dan akhirnya saya juga sering mengajarkan kelas public speaking kepada orang-orang. Anda bisa menilai bagaimana skill public speaking saya juga melalui sajian pada malam hari ini. Karena saya ingin memberikan sajian yang luar biasa kepada Anda, maka sajian public speaking saya pun juga harus luar biasa. Oke, sahabat, di awal ini saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan diri kita semua. Sahabat, saya ingin mengajukan Anda beberapa pertanyaan. Silakan diresapi betul-betul. Pertama, kita selalu ingin bahagia. Betul atau benar? Ya atau yes? Silakan tulis di kolom chat. Oke, saya ingin lihat di kolom chat. Yes, benar. Oke, kita selalu ingin bahagia. Yes. Berikutnya, tapi nyatanya kita nggak bisa selalu bahagia. Ya atau yes, Bapak Ibu, sahabat semuanya. Let's go, ditulis di kolom chat. Ya, betul. Yes, yes. Waduh, ini kenapa pada semangat yes-nya? Apakah terlilit hutang atau terlilit pinjol? Oke, nyatanya kita tidak bisa selalu bahagia. Let's go. Pertanyaan berikutnya. Karena ternyata banyak hal di luar diri kita yang merusak pikiran dan kebahagiaan kita. Ya atau yes, Bapak Ibu, sahabat semuanya. Let's go. Tuliskan di kolom chat. Ya, ada Bu Lila Lestari, ada Kak Umi, Masya Allah. Terlilit banyak pikiran negatif. Waduh. Aduh. Yes, oke. Maka sahabat, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika ternyata banyak hal di luar kita yang merusak pikiran kebahagiaan kita, maka sejatinya kebahagiaan itu tidak berada di luar diri kita, melainkan ada dalam diri kita sendiri. Ya atau yes, Bapak Ibu, sahabat semua. Let's go. Jawab di kolom chat. Ya, yes. Oke. Ya. Sahabat, cukup 4 pertanyaan saja. Kita bisa menyadari bahwa sebenarnya kebahagiaan itu bukan di luar diri kita, akan tetapi ada dalam diri kita. So, mari kita apa ya istilahnya ya? Lebih powerful lagi refleksikan di yang terakhir ini. Jika kebahagiaan itu tidak berada dalam diri kita, tidak berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam diri kita sendiri, maka sahabat, dengan mengendalikan pikiran dan perasaan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Ya atau yes, sahabat? Let's go. Tuliskan di kolom chat. Ya, yes. So, problem solved. Bahwa ternyata segala keresahan, segala kedukaan, pola-pola yang sulit, perasaan yang sulit, terhimpit, dan lain sebagainya, itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah karena kehilangan kendali kita terhadap pikiran kita sendiri. Kita sampai di sini. Ini masih belum seberapa, oke? Tahu, pernahkah Anda naik motor gitu ya, tiba-tiba mogok, atau motor udah lama gak diservis? Motor ini rasanya sangat gak enak sekali untuk dipakai. Pernah atau enggak mengalami seperti ini? Pasti kita semua pernah. Dari fenomena ini, kita bisa menyadari satu hal. Mesin motor yang lama Anda gunakan akan terasa tidak nyaman jika tidak Anda servis. Maka apa kabar dengan pikiran Anda? Pikiran Anda yang selama ini, selama seumur hidup Anda, sejak Anda lahir brojot, lahir di dunia ini, tiba-tiba Anda dihadapkan dengan asam garam kehidupan ini, Anda menggunakan pikiran Anda seumur hidup Anda. Dan saat ini, seiring Anda dewasa, Anda merasakan ketidaknyamanan terhadap hidup Anda. Mengapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah sebagaimana mesin pada motor Anda tadi. Motor Anda merasa tidak nyaman Anda gunakan karena Anda lama tidak menservis motor Anda.
Begitu pula dengan pikiran Anda. Segala hal yang ada dalam kehidupan Anda yang membuat Anda tidak tenang, sehingga membuat Anda benar-benar merasa sedih, perasaan negatif, maka itu terjadi karena Anda tidak pernah menservis pikiran Anda. Maka sahabat, menservis pikiran adalah kebutuhan hidup Anda untuk merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang selama ini Anda impikan. Ya atau yes, Bapak Ibu. Let's go. Tulis di kolom chat. Ya, yes. Sesederhana mesin motor saja. Belum lagi mesin cuci, mesin mobil, dan sebagainya. Itu adalah perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sehingga itu memberikan kita hikmah. Bahwa segala kerumitan, kesulitan adalah akibat Anda tidak pernah menservis pikiran Anda. Ini ada yang nanya ini, bagaimana cara menservis pikiran? Tenang. Sabar, semua hanya soal mindset, oke? Sabar dulu, kita nikmati dulu ilmunya, oke ya? Kita sadari betapa hal-hal di sekitar kita tuh sangat dekat yang bisa kita ambil hikmah tentang kehidupan kita. Nah, kemudian sahabat, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan lebih dalam lagi tentang kebahagiaan Anda. Pernahkah Anda main HP nih? Main HP, tiba-tiba Instagramnya error, WhatsApp-nya error. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Yes, pasti kita pernah. Kira-kira perasaan kita bagaimana ketika melihat HP kita tuh error? Pasti nggak seneng. Pasti marah-marah. Ini apain sih? Langsung lari ke Twitter. Ini apa? Marah-marahin punya Instagram sama WhatsApp. Rasanya tidak senang sekali. Itu baru HP. Bagaimana jika hal-hal yang lebih dekat lagi dengan sekitar kita? Kerja, gitu ya. Kerja, website, buka website, terus websitenya error. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Wah, dimarahin sama bos. Wah, gimana nih deadline-nya kok nggak selesai-selesai? Padahal bukan salah Anda, tapi salah ini hal-hal di sekitar Anda nih yang error. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Yang Anda rasakan? Sebel. Marah, makin merasakan ketidaknyamanan dalam hidup Anda. Bagaimana error terjadi? Error itu terjadi karena mesin-mesin yang tadi bekerja, mesin dalam HP, ya kan? Ini HP ada mesinnya. Kemudian laptop, website itu ada mesinnya, ada programnya. Karena program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang harusnya ngirim chat ke pasangan, ke suami, istri, atau pacar, nggak taunya malah ngirim ke suami atau istri orang lain, pacar orang lain. Waduh, itu apa nggak bahaya kayak gitu? Bahaya banget. Error yang membuat Anda merasakan malapetaka dalam kehidupan Anda. Betapa bahayanya kalau kita mengalami error-error dalam kehidupan kita. So, apa kabar dengan pikiran Anda? Pikiran Anda yang seharusnya menyelesaikan persoalan, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, tapi ternyata tidak pernah Anda rasakan. Mungkin pernah, tapi sebagian kecil. Okay? Dari 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jamnya lagi untuk ngelamun, BAB, dan sebagainya. Paling bahagianya cuma 1 jam, 2 jam. Sisanya kalau nggak netral, pusing mikirin tagihan dan sebagainya. Maka pikiran Anda yang semestinya bekerja untuk menyelesaikan persoalan, merasakan ketenangan, kebahagiaan, tapi kok tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pada saat itu, pikiran Anda sedang mengalami error. Pikiran Anda pada saat ini, jika Anda merasakan ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ketidaktentraman, ketidaktenangan, itu terjadi karena pikiran Anda sedang mengalami error. HP aja kalau error, website aja kalau error harus segera dibenerin. Apa kabar dengan pikiran kita? Yang selama setiap hari kita membawa pikiran kita untuk menyelesaikan persoalan, ketemu orang, dan sebagainya. Kok nggak pernah kita servis? Kok nggak pernah kita perbaikin? Itulah akhirnya masalah bukannya selesai, tapi malah menumpuk dan sebagainya. Bukannya refleksi diri, tapi malah menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan tidak adil. Mana Tuhan?
Nyalah-nyalahkan Tuhan, padahal di kitab suci sudah dituliskan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasib. Kalau kita berharap nasib kita tiba-tiba berubah, sebenarnya Tuhan itu siapa? Tuhan atau kita? Tuhan itu ya Tuhan, kita ya kita yang diciptakan oleh Tuhan. Maka kita harus melakukan hukum-hukum alam untuk perbaikan diri kita sendiri. Sahabat, dari fenomena tadi, kita mendapat kesimpulan bahwa pikiran itu adalah sebuah program. Sebagaimana program dalam HP, dalam laptop yang sering kali Anda lihat, program itu berisi berbagai unsur yang itu tujuannya untuk menghasilkan sesuatu sesuai apa yang Anda lakukan. Oke? Kalau Anda buka HP, Anda sekarang lihat Zoom ya. Kalau Anda matiin mic, maka mic-nya mati. Anda pencet lift, keluar dari Zoom, maka Anda keluar dari Zoom. Bagaimana yang terjadi kalau program Zoom ini, Anda mencet mic, tiba-tiba Anda keluar dari Zoom? Kira-kira Anda bakal ngerasakan bagaimana? Tebel. Ini Zoom programnya sedang error. Begitu pula dengan pikiran Anda. Pikiran Anda berisi berbagai unsur. Ada banyak sel-sel saraf. Ada berbagai belahan otak dominan. Ya, ini bekerja masing-masing. Anda menggalaukan apa, Anda merasakan apa, itu menunjukkan ada bagian otak yang mengalami guncangan. Yang mana psikolog atau psikiater pendekatannya adalah kejiwaan. Deep talk, deep interview, dan sebagainya. Sedangkan banyak orang yang luput akan bahwa sebenarnya kejiwaan itu juga berasal dari pikiran. Nah, selama pikirannya belum diperbaiki, ya maka perasaan dan jiwa tidak akan terperbaiki. So, pikiran adalah sebuah program. Apa wujud dari program yang ada di pikiran? Dalam pikiran Anda, itu ada program, sahabat. Programnya bagaimana? Pikiran Anda itu mempengaruhi perasaan. Kemudian perasaan Anda itu mempengaruhi tindakan. Kemudian tindakan Anda akan mempengaruhi kenyataan. Oke? Ini adalah sebuah pemrograman dalam otak Anda. Sehingga kalau pikiran aja udah error, ya maka perasaan akan error. Apalagi tindakan, apalagi nasib Anda kenyataan. Ya, ini adalah hukum alam. Hukum kepastian. Sebagaimana nanti pagi jam 6 pagi matahari terbit. 99%. Oke. Nanti jam 6 pagi pasti matahari terbit. Begitu pula dengan program pada pikiran Anda. Kalau nasib Anda mengalami kesulitan, ya, ada keluh kesah dan sebagainya, maka dilihat dulu polanya bagaimana. Ternyata nasib Anda berasal dari tindakan Anda. Dan tindakan Anda berasal dari perasaan Anda. Dan perasaan Anda bersumber dari pikiran. Kalau pikiran aja udah buruk, maka perasaan pasti buruk, tindakan buruk, kenyataan pun. Karena pikiran ini ibarat sebagai sumber mata air gitu. Kalau mata airnya ini aja butek atau nggak jernih, kotor, maka sungai pun pasti kotor. Masuk ke lautan pun juga pasti kotor. Maka supaya hidup Anda mengalir dengan aliran yang jernih, pikiran yang jernih, perbaiki dulu pikiran Anda. Bersihkan dulu pikiran Anda. Nah, segala hal dalam semesta ini itu berpola, sahabat. Alam semesta itu berpola. Bergantinya siang dan malam, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari. Semua polanya begitu. Begitu pula dengan pikiran Anda. Pikiran Anda memiliki pola. Pola itu yang namanya pola pikir, mindset. Ya. Nah, mindset yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Maka jika Anda ingin mengubah hasil Anda, maka ubahlah mindset Anda. Sebagaimana perumpamaan mata air tadi. Maka sahabat, kata-kata bahwa semua berawal dari mindset itu benar adanya. Karena pola pikir adalah sumber dari segala hal yang Anda rasakan dan Anda dapatkan. Nah, kalau di mindset maju ada kata-kata unggulan, tenang, semua hanya soal mindset. Yes, itu benar adanya. Karena semua hanya soal mindset. Mindset Anda baik, perilaku Anda baik, Anda akan mengundang kenyataan yang baik. Sebaliknya,
Jika pola pikir, mindset Anda buruk, maka perasaan Anda buruk, tindakan Anda buruk, kenyataan Anda pun akan buruk. Tuh sahabat, ketika tadi kita sudah menyadari bahwa pikiran adalah program, maka jika Anda tidak memprogram apapun pada pikiran, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Ini ibarat seperti HP. Kalau Anda tidak memprogram Instagram di HP Anda, bisa nggak Anda main Instagram? Nggak bisa, cuy. Kalau Anda tidak menginstal TikTok, bisa nggak Anda main TikTok di HP Anda? Nggak bisa. Satu-satunya jalan supaya Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan adalah memprogram pikiran Anda. Karena kalau Anda tidak memprogram apapun, ya maka Anda tidak akan mendapatkan apapun. Kalau HP Anda kosong, tidak ada install Android atau iOS dan lain sebagainya, Anda tidak akan dapat menjalankan HP Anda. Begitu pula dengan yang Anda dapatkan. Maka sadarilah sahabat, jika Anda merasakan hidup Anda tidak ada pencapaian, hidup Anda berada dalam gundah gulana, maka itu besar kemungkinan 99% terjadi karena Anda tidak memprogram apapun pada pikiran Anda. Dan jika Anda memprogram apapun pada pikiran Anda, maka Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Sederhananya gampang. Saya ingin tanya kepada Anda, sahabat, ada berapa motor Honda yang Anda lihat pada malam hari ini? Pasti nggak kehitung. Anda nggak tahu persisnya berapa. Tapi apa yang terjadi kalau mulai hari ini, saya bicara kepada Anda, mulai besok, kalau Anda melihat motor Honda, silakan difoto. Dan setiap foto motor Honda, saya akan beri Anda uang 1 juta rupiah. Apa yang akan Anda lakukan? Anda mulai sekarang akan mencari motor Honda, akan foto sebanyak-banyaknya sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Apa? Uang dari foto Honda itu. Coba kalau Anda tidak memprogram itu, apakah Anda bisa menghitung motor Honda yang Anda temui pada hari itu? Oh, tidak bisa. Karena Anda tidak memprogram itu. Oke. Kalau tadi kita berbicara tentang pemrograman, tentang pikiran, maka ada sebuah kata bijak yang ini lebih powerful lagi untuk Anda. Sahabat, jika Anda tidak memprogram pikiran untuk mengendalikan lingkungan di sekitar Anda, maka Anda akan diprogram oleh lingkungan Anda. Oke? Tanpa Anda sadari, Anda diprogram oleh lingkungan di sekitar Anda, di tempat kerja Anda, tempat nongkrong Anda, di sekolah Anda, di kampus Anda. Semua memiliki pemrograman. Tempat kerja, jam 7 harus masuk. Jam 12 siang, istirahat. Pulang jam 5 sore. Sekolah juga, jam 7 masuk. 12 istirahat. Jam 4 pulang. Semuanya ada pemrogram. Oke? Maka kalau Anda tidak memprogram kehidupan Anda akan diprogram oleh orang lain. Pertanyaannya, orang lain itu memprogram sesuai keinginan Anda atau tidak? Gitu. Kalau sesuai dengan keinginan Anda, alhamdulillah. Hal positif akan Anda dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang mereka program untuk Anda tidak Anda sukai, maka apa yang terjadi? Ya sebagaimana kesulitan yang selama ini Anda rasakan. Maka terjawab sudah. Apa yang menyebabkan kesulitan, kesedihan yang Anda rasakan selama ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena Anda tidak memprogram pikiran Anda. Dan di saat yang bersamaan, Anda diprogram oleh orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Apa dahsyatnya pemrograman, sahabat? Perumpamaannya sederhana. Banyak orang di sekitar kita obesitas, sehingga melakukan sebuah pemrograman, program diet. Maka apa yang dilakukan orang program diet? Itu dietnya ketat sekali, nggak boleh makan nasi, sarapan harus jam 9 ke atas, jam 6 sore harus udah nggak makan dan sebagainya, minum nggak boleh bergula dan sebagainya. Ada aturan, ada hal-hal yang harus disiplin dilakukan, sehingga outputnya adalah berhasil untuk diet. Kalau nggak melakukan itu semua, berhasil nggak dietnya? Nggak bisa. Untuk diet saja itu butuh program diet. Apalagi untuk menciptakan hal-hal yang lebih kompleks daripada itu. Kebahagiaan Anda, kesuksesan Anda, penghasilan Anda, ketenangan hidup Anda.
Itu semua butuh Anda program. Tapi ternyata selama ini Anda tidak memprogram itu. Itulah sahabat, betapa pentingnya Anda memprogram pikiran Anda. Untuk mewujudkan diet, harus program diet. Tanpa program diet, diet tidak akan terwujud. Begitu pula dengan segala keinginan Anda. Untuk mewujudkan segala keinginan Anda harus melakukan pemrograman terhadap keinginan itu. Tanpa program, tanpa pemrograman pikiran, segala hal yang Anda impikan tidak akan pernah terwujud. Orang yang memprogram saja, kalau karena kesalahan tertentu, itu akhirnya tidak berhasil. Bagaimana yang tidak memprogram, gitu. Berharap Tuhan mengubah nasib kita. Sedangkan Tuhan sudah berfirman, tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasib. Ini dia yang akan saya tampakkan kepada Anda, bukti nyata keberhasilan pemrograman pikiran yang telah saya lakukan sendiri. Yang mana ini tidak saya lakukan belakangan ini. Tapi sejak saya pelajar, mahasiswa, lulus fresh graduate sampai sekarang, memiliki akun Mindset Maju. Dengan jumlah follower yang hampir menyentuh 500.000 pada malam hari ini. Oke. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Apa pemrograman saya? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Cukup 3 saja. Bukti nyata keberhasilan pemrograman. Pertama adalah ketika saya mahasiswa. Ya, saya berasal dari kampus UNER. Oke ya, Universitas Airlangga di Surabaya. Saya ikut kompetisi akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Belum ada profit. Oke, berasal dari kampus berbeda. Saya kembangkan pra-startup ini di kampus UNESA. Saya nggak join untuk timnya. Dan bersaing dengan pra-startup lainnya yang sudah menghasilkan. UNER sendiri punya pra-startup yang sudah menghasilkan 2 digit pada saat itu. Sedangkan platform yang saya rintis namanya Super Squad Academy, ini belum mendapatkan profit sama sekali. Startup guys, startup itu harus untung. Tapi dalam perlombaan itu, Super Squad masih belum mendapatkan keuntungan. Apakah bisa menang? Secara logika, secara logika umum, harusnya nggak bisa menang. Tapi nyatanya, karena pemrograman pikiran yang saya lakukan, saya berhasil mendapatkan juara 2. Dan padahal, di saat yang bersamaan, ada juri dari Singapura pada saat itu, namanya Mr. David, mengatakan bahwa beliau itu sebenarnya memposisikan Super Squad Academy di juara 1. Tapi ternyata juri lain memposisikan Super Squad Academy dengan nilai yang berbeda. Hingga ternyata Super Squad Academy mendapatkan juara 2. Seorang angel investor dari Singapura mengatakan seperti itu. Saya pun terkejut begitu. Oke. Kemudian yang kedua, setelah saya fresh graduate, mahasiswa tingkat akhir, saya lanjutkan lagi untuk mengikuti pendanaan bisnis dari Kemendikbudristek, namanya CPPBT, Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, di tahun 2020-an, 2020-2021. Lagi-lagi belum ada profit Super Squad Academy, masih merintis mahasiswa. Ya. Belum dapat profit, berasal dari kampus yang berbeda, bersaing dengan dosen-dosen. Tapi nyatanya, Super Squad Academy berhasil mendapatkan pendanaan bisnis senilai 3 digit. Fresh graduate, saya mengantongi 3 digit. Bukan 271T ya sahabat, bukan. Itu tambang yang kemarin viral, oke? Nanti saya dipantau KPK lagi. Silakan dilacak, nih ada kok rekam jejak digitalnya, CPPBT di UNESA Super Squad Academy. Mendapatkan pendanaan. Oke. Untungnya pendanaan ini diputar untuk bisnis, gitu. Sehingga pendanaannya adalah semuanya untuk pengelolaan bisnis, untuk pra-startup ini. Nah, akhirnya saya ikutkan pelatihan potensi genetik dan lain sebagainya untuk mendapatkan fasilitas itu. Ternyata berhasil. Ini yang kedua. Oke. Di luar nalar, jangankan di luar nalar. Ini di luar nurul. Berikutnya yang ketiga, sahabat. Mindset Maju. Ya, sekarang 497K follower. Bentar lagi 5.000. Coba Anda tebak, berapa lama akun Mindset Maju dibikin? Apakah setahun? No. Hanya 7 bulan, sahabat. Oktober akhir, November, Desember, tahun lalu, 2023. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya, Juni masih awal, 7 bulan. Tanpa iklan, tanpa endorse, tanpa saya ikut kelas konten,
tanpa sensasi, tanpa kontroversi, tanpa joget-joget dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Semua adalah tentang pemrograman. Mindset adalah program, sahabat. Pola pikir adalah pemrogram. Nah, maka sahabat, ketika saya sendiri sudah membuktikan bahwa pemrograman itu luar biasa, bahkan ini tidak hanya tentang pemrograman untuk kesuksesan di dunia, tapi bisa juga digunakan untuk pemrograman supaya kita bisa bahagia di akhirat. Semua ada polanya. Maka sahabat, di tengah kesempatan ini, momentum yang luar biasa ini, Anda bertemu dengan mindset maju, Anda mungkin pernah menjadi klien saya di antara Anda, ikut potensi genetik, ini adalah sebuah gerbang-gerbang yang akan Anda lewati. Yang mana setiap gerbang ini, segala keajaiban akan Anda temukan satu persatu. Maka inilah sahabat, inilah saatnya Anda untuk memulai pemrograman pikiran untuk mewujudkan impian dan kebahagiaan sejati Anda. Apa keunggulannya? Apa garansinya? Dengan berbagai keunggulan, sahabat. Pertama, tingkat keberhasilannya 99%. Hampir 100%. 1%-nya apa? Adalah di luar program yang bisa Anda kendalikan. Dan sebenarnya kalau Anda melihat ada yang tidak bisa Anda kendalikan, sebenarnya masih bisa Anda kendalikan. Selama Anda bisa memahami pola-pola yang ada. Kemudian yang kedua, bergaransi uang kembali 100% jika ilmu tidak bermanfaat dan tidak berdampak. Kurang gokil apa coba sahabat? Program dari Mindset Maju ini menggaransikan semua layanannya, uang Anda akan kembali 100% jika kalau potensi genetik tidak akurat hasilnya, dan kalau materi tentang pemrograman pikiran ini tidak berdampak, maka uang Anda kembali 100% tanpa kurang 1%. Kemudian yang ketiga, ini tidak hanya memperbaiki hidup Anda sesaat. Kalau Anda investasi leher ke bawah, makan, perut Anda yang kenyang. Habis itu 3 jam lagi, lapar, nyemil lagi, lapar lagi. Sedangkan investasi leher ke atas, ini nggak ada yang namanya berkurang, sahabat. Selama Anda pakai terus, ini makin bertambah, makin terasa. Hingga memperbaiki segala aspek kehidupan Anda. Kesehatan, emosional, finansial, bahkan spiritual juga. Betapa dahsyatnya jika Anda melakukan pemrograman pikiran dalam kehidupan Anda. Memang ada apa aja layanan di Mindset Maju? Ada banyak sekali materi online training yang akan kami rilis. Dan kalau layanan yang sudah ada private coaching melalui WhatsApp, dan juga ada tes potensi genetik, yakni untuk menemukan potensi asli bawaan dari lahir Anda tanpa mengisi kuesioner, hanya memotret bentuk wajah dan fisik Anda dengan keakuratan 95% lebih. Dan lagi-lagi dengan garansi uang kembali 100%. Ini semua adalah pemrograman yang Mindset Maju berikan untuk Anda nikmati. Hingga kalau Anda melihat konten-konten di Mindset Maju, yang insya Allah ya sebentar lagi tembus 500.000, bakal ada YouTube-nya juga. Kalau berupa tulisan aja bisa powerful, apalagi lewat video. Video akan lebih powerful. Kalau di konten Instagram aja Anda sudah mendapatkan manfaat, apalagi layanan one-on-one seperti ini, interaksi yang lebih hidup. Ini akan memberikan dampak yang bukan main manfaatnya. Oke? Ada e-book juga, ada banyak sekali layanan dari Mindset Maju. Nah, berikutnya sahabat, ini forum edukasi ya. Sehingga saya fokus untuk mengedukasi Anda. Saya tidak mendesain forum ini adalah untuk forum jualan. Oke? Karena terus terang, kehidupan saya sudah sangat-sangat cukup, lebih dari cukup. Sehingga saya suka sekali berbagi ilmu kepada Anda. Karena saya sedih gitu kalau melihat orang-orang yang terjebak dengan pola yang sulit. Pola pikiran yang sulit, pola perasaan yang sulit, pola tindakan yang sulit, sampai pola nasib yang sulit. Nah, akhirnya saya mendedikasikan hidup saya untuk membantu banyak orang lewat materi-materi yang seperti ini. Berikutnya sahabat, ada seorang penulis bernama Stephen Covey. Dia penulis buku bestseller The 7 Habits of Highly Effective People. Apa kata dia? Stephen Covey berikan sebuah prinsip yang luar biasa tentang bagaimana pentingnya kita mengendalikan pikiran
dan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa itu namanya? Prinsip 10/90. Bahwa ternyata 10% dari hidup kita itu terjadi karena apa yang langsung kita alami, sedangkan 90%-nya itu dari respon kita terhadap hal-hal di sekitar kita. Contoh, musim hujan. Hujan nih. Nah, maka hujan itu ya kadarnya hanya 10% dalam kehidupan kita. Untuk menentukan nasib kita, 90%-nya adalah bagaimana respon kita terhadap hujan. Oh, hujan. Kalau Anda keluar, ya Anda basah. Kalau Anda di dalam kamar, dalam rumah, Anda kan tidak basah. Oke. Berikutnya apa? Lampu merah. Kalau lampu merah, merah, kuning, hijau, bisa Anda kendalikan? Tidak bisa. Kecuali Anda polisi dan orang dalam yang bisa mengendalikan lampu merah. Oke. Kalau Anda orang biasa, bisa Anda kendalikan? Tidak bisa. Yang bisa Anda kendalikan adalah respon Anda terhadap lampu. Lampu hijau gas, lampu merah berhenti. Kalau sebaliknya lampu hijau Anda gas, wah, babras, kecelakaan Anda. Oke. Nah, inilah pentingnya memahami tentang respon kita. Nah, kemudian kalau kita mau perubahan kecil dalam hidup, maka cukup mengubah perilaku. Tapi kalau kita ingin perubahan besar dalam hidup kita, maka ubahlah paradigma, pemaknaan Anda terhadap hal-hal di sekitar Anda. Contohnya apa? Nah, saya memberikan sebuah contoh. Fenomena di mana Anda camping di pegunungan. Suasana dingin, sejuk, hangat, sejuk, menenangkan begitu. Anda membakar api unggun. Kemudian ada lagi fenomena yang kedua. Api yang sama, kayu yang sama, sama-sama kayu, sama-sama api, tapi ini membakar di dapur rumah Anda. Kira-kira respon Anda terhadap api atau api unggun di pegunungan dengan api yang membakar kayu di rumah Anda, responnya beda atau enggak? Beda. Kalau di api unggun Anda malah mendekat, menghangatkan diri. Baliknya kalau di api di dalam rumah Anda melihat kayu menyala besar gitu, apa yang dilakukan? Anda langsung mendekat untuk memadamkan. Pertanyaannya, kenapa respon Anda bisa berbeda? Padahal objeknya sama. Sama-sama api membakar kayu. Let's go. Bagi Anda yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom chat. Kenapa respon Anda bisa berbeda? Bentar. Buka chatnya ya. Kenapa respon kita berbeda? Recording in progress. Karena satu kebahagiaan, satunya musibah. Oke, terus apa lagi? Karena fungsi dari kayu yang terbakar juga berbeda. Api dibakar, tenang semua tentang mindset. Karena kondisi yang berbeda, apalagi mindset kebakar, pola pikir kita terhadap api di depan kita, pola pikir terlalu dalam. Hal yang simple. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah tulisannya sudah ada di depan layar Anda. Pemaknaan Anda. Di kondisi yang pertama, api unggun, apa yang Anda maknai terhadap api itu? Api itu tidak berbahaya. Api itu menyelamatkan Anda dari kedinginan. Sehingga Anda mendekat, Anda menghangatkan diri. Sedangkan kondisi yang kedua, apa makna yang Anda berikan pada api yang membakar kayu di rumah Anda? Anda memaknai api itu berbahaya. Sehingga Anda langsung memadamkan api itu. Oke? Sesimpel itu, pemaknaan yang berbeda akan melahirkan perasaan yang berbeda, respon yang juga berbeda. Oke? Nangkep ya sahabat? Hal sesimpel itu saja, kita masih kesulitan menjawab. Kenapa? Karena kita tidak sadar betapa pentingnya pemaknaan itu terhadap diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Seringkali kita memaknai, aduh, ini saya merasakan masalah. Belum-belum udah membahasakan itu masalah. Padahal sebenarnya masalah itu sebuah anugerah yang menjadi peluang untuk Anda untuk belajar lebih dalam lagi, sehingga Anda lebih cerdas dan lebih kuat dari sebelumnya.
Sedangkan kalau Anda masalah, Anda pasti menghindari masalah dan sebagainya. Anda tidak bertumbuh, dan Anda semakin tidak cerdas dan tidak kuat. Sesimpel pemaknaan aja. Perasaan Anda, tindakan Anda pun berbeda. Kemudian apa pengaruhnya terhadap hal yang lebih dalam lagi tentang diri kita? Tentang potensi diri kita. Sahabat, seringkali kita merasa kebingungan terhadap diri kita. Sebenarnya saya ini siapa sih? Saya ini terlahir dengan keadaan yang seperti apa sih? Apakah saya keturunan Nabi? Apakah saya keturunan Pak Presiden Jokowi, satu keturunan dan sebagainya? Kita seringkali penasaran. Kita terlahir sebagai orang yang punya kecerdasan apa, bakat apa. Seringkali kita penasaran seperti itu. Apakah jurusan kuliah saya benar? Apakah karir saya sudah pas untuk kita? Seringkali kita gundah tentang itu. Di saat yang bersamaan kita tidak tahu bahwa ternyata potensi diri kita itu dipengaruhi oleh dua hal, yakni genetik dan lingkungan. Genetik itu adalah bawaan dari lahir, bersifat DNA. Dan lingkungan ini adalah bentukan, bukan dari unsur dalam diri Anda. Genetik yang bawaan dari lahir ini sifatnya nature, alami. Sifatnya unik dan kekal. Anda berbeda dari orang lain dan kekal. Anda dibawa kemanapun, ke lingkungan manapun, genetik selalu Anda bawa. Sedangkan lingkungan ini sifatnya berubah-ubah. Anda kalau di lingkungan belajar public speaking, ya Anda bakal punya kecerdasan public speaking. Kalau Anda di lingkungan yang suka maling, ya Anda punya kecerdasan dalam hal maling. Anda bergaul dengan koruptor, Anda bisa kecerdasan dalam hal maling juga, maling uang rakyat. Nah, betapa lingkungan itu berubah-ubah, sedangkan genetik sifatnya kekal. Nah, tes-tes yang namanya tes psikologi, tes MBTI, dan sebagainya, itu memotret pengaruh lingkungannya. Makanya sifatnya berubah-ubah hasilnya. Dan harus dites berkali-kali interval waktu tertentu. Sedangkan untuk menemukan potensi genetik Anda, tidak perlu berkali-kali. Cukup sekali saja. Karena potensi genetik selalu tetap. Kalau berubah, itu berarti bakat Anda terpendam. Nah, itu. Sehingga Anda menemukan bakat terpendam Anda. Sehingga ketika Anda belajar dengan waktu yang singkat saja, Anda bisa ahli dalam hal yang Anda pelajari yang sesuai dengan bakat alamiah Anda. Bisa dipahami ya tentang genetik dan lingkungan ini. Ini berbeda. Nah, apa pentingnya kita melakukan pemrograman pikiran, termasuk menemukan potensi genetik Anda? Nah, ini dia. Sahabat, di pikiran Anda, dalam kehidupan Anda, itu ada program yang namanya neurological level. Ini adalah tahapan-tahapan di mana proses otak Anda itu menemukan jati diri Anda. Pertama adalah, yang paling dasar adalah lingkungan. Kemudian level atasnya adalah behavior, kebiasaan. Kemudian atasnya adalah kapasitas. Setelah Anda menguasai kapasitas, Anda tumbuh belief, keyakinan. Saya ambil contoh dulu. Lingkungan, Anda belajar public speaking. Orang-orang di sekitar Anda belajar public speaking. Kemudian behavior, kebiasaan. Kebiasaan orang-orang di sekitar Anda apa? Belajar public speaking. Anda akan terbiasa belajar ngomong. Akhirnya kapasitas Anda terbentuk. Anda memiliki kapasitas, skill untuk public speaking. Akhirnya tumbuh belief, keyakinan, kepercayaan. Oh, saya seorang public speaker yang handal. Saya bukan yang suka omon-omon. Gitu. Saya sukanya yang ngomongnya yang pasti. Janjinya bukan 1000 janji. Tapi janji yang pasti, bukan janji politisi. Waduh. Masuk ke belief, keyakinan. Sampai ke belief, keyakinan, akhirnya Anda sadar nilai diri Anda, value diri Anda. Anda akan diterima di lingkungan mana, Anda akan tidak diterima di lingkungan mana, Anda akan menyadari itu. Anda tahu nilai diri Anda. Sampai akhirnya Anda berada dalam tingkat identitas. Siapa Anda? Nah, di atasnya identitas adalah spiritualitas, alasan hidup Anda. Apakah hidup sekedar hidup, atau setelah hidup ini ada kehidupan lagi yang lebih kekal, yang itu adalah sesungguhnya hidup yang harus kita siapkan. Nah, potensi genetik luar biasanya adalah Anda tidak perlu trial and error lagi. Ada ke lingkungan A, belajar public speaking, belajar matematika, belajar bahasa Inggris. Mana ya, skill mana yang sesuai dengan diri saya? Anda tidak perlu mencoba-coba lagi. Dengan mengetahui potensi genetik Anda, belahan otak mana yang dominan bawaan dari lahir Anda akan tahu lingkungan mana yang sesuai dengan diri Anda. Lingkungan mana yang bisa memberikan Anda skill yang bermanfaat untuk masa depan Anda. Apakah blur?
Semoga tidak ya. Di sini nggak ngeblur. Oke, paham ya? Bahwa dengan mengetahui potensi genetik Anda melakukan sebuah brain hack, menghack otak Anda, hingga Anda tahu lingkungan mana yang pas, skill apa yang harus Anda butuhkan, sesuai bakat alamiah Anda. Ini adalah temuan yang luar biasa. Dan apa sih manfaatnya untuk menemukan potensi genetik? Jujur, Li, sejujurnya, saya tidak rugi apapun ketika saya tidak menemukan potensi genetik Anda. Saya tidak rugi apapun. Yang rugi adalah sebaliknya. Jika Anda tidak menemukan potensi asli Anda, maka Anda melakukan berbagai kesalahan demi kesalahan yang tidak sesuai dengan potensi asli Anda. Salah jurusan, salah karir, salah memilih pasangan. Ya kan? Siapa di antara di sini yang kelihatannya pasangannya oke, ternyata begitu serius, banyak aib-aibnya yang terlihat. Jangan curcol ya, di sini tidak ada curcol. Ada banyak sekali kesalahan yang bakal kita lakukan kalau kita tidak menemukan potensi genetik kita. Oleh karena berbagai manfaat ini ada banyak sekali. Saya rumuskan menjadi 10 supaya Anda sadar bahwa ini adalah masalah Anda, bukan masalah saya. Oke. Pertama, Anda akan mengetahui bakat genetik bawaan dari lahir Anda. Potensi yang selama ini terpendam dalam diri Anda. Kedua, Anda mengetahui jurusan kuliah dan karir sesuai bakat alamiah Anda. Ketiga, cara belajar, motivasi belajar Anda. Keempat, bagi Anda yang punya anak, Anda akan mengetahui cara mendidik dan parenting untuk anak Anda. Berikutnya, lingkungan yang terbaik sesuai genetik Anda. Kalau Anda ternyata punya bakat alamiah sebagai public speaker, karena kecerdasan linguistik Anda, maka silakan bergaul dengan para public speaker. Bukan kepada orang yang menganggap Anda nakal karena Anda berisik. Kan banyak kan di sekolah, Anda berisik, langsung Anda dicap, kamu nakal. Sama guru, oknum guru ya. Oknum guru memarahi seperti itu. Banyak. Hanya kecerdasan linguistik anak tumpul. Yang harusnya jago public speaking, jadi nggak bisa public speaking. Berikutnya, Anda akan mengetahui karakter genetik dan pola masalah Anda. Kalau Anda sadari, masalah Anda itu berpola. Ngulek di situ aja, muter di situ aja. Masalah duit, masalah pasangan, cinta, ketuhanan, dan sebagainya, berpola. Begitu pula dengan pola genetik Anda, pola pikir Anda. Mana yang itu lebih memotivasi Anda, itu yang akan pengaruhi bagian mana yang sering kali bermasalah dalam hidup Anda. Oke, berikutnya, menghindari pemborosan biaya studi. Ada tetangga saya, kuliah di Ubaya, universitas banyak biaya di Surabaya. Enggak, bercanda. Universitas Surabaya namanya. Ini kisah nyata ya. Dikuliahin 3 semester. UKT-nya 2 digit. 3 semester, habis itu ngerasa salah jurusan, ganti deh jurusan. Ih, gokil. Berapa duit yang udah dibuang? Puluhan juta. Karena tidak tahu potensi asli. Salah jurusan. Sesimpel potensi genetik, kalau Anda tidak mengetahui, Anda merasakan ketidaknyamanan dan berbagai kesalahan dalam hidup Anda. Oke, berikutnya Anda akan mengetahui bagaimana cara meningkatkan prestasi dan juga motivasi hidup Anda. Kemudian berikutnya, hasilnya tetap tidak mungkin berubah karena ini genetik, bawaannya dari lahir, adanya adalah terpendam, bukan berubah. Oke. Berikutnya adalah tes hanya sekali seumur hidup. Ini bukan tes psikologi yang perlu mengisi kuesioner, cukup memotret unsur fisik Anda. Oke, berikutnya, apa landasan ilmiahnya? Ini ada banyak banget. Silakan di searching bagaimana tes biometrik. Dasarnya adalah sidik jari. Sidik jari mampu menemukan saraf otak dominan bawaan dari lahir. Namanya fingerprint test dan sebagainya, silakan dicari di internet, ada banyak. Dan ini adalah bahwa sidik jari juga mencerminkan unsur fisik. Ada risetnya ini. Oke. Dan selebihnya adalah jam terbang. Bagaimana seorang konsultan potensi genetik bisa menemukan potensi genetik dari unsur fisik orang-orang. Dan saya belajar ilmu namanya Stephen. Saya belajar dari cabang Singapura. Saya berguru dengan Sulfur Agung namanya, almarhum beliau, guru saya tercinta, baru meninggal tahun ini, seingat saya. Saya sangat terpukul, saya merasa memiliki banyak ilmu berkat beliau, sehingga saya suka sekali mengedukasi kepada orang-orang yang saya temui. Dan bahwa di bukunya Stephen dan di workshopnya Stephen, itu diajarkan bagaimana menemukan potensi genetik orang-orang lewat analisa fisik. Ini saya potret bukunya.
Nah, kemudian dari berbagai artis, public figure, kemudian ahli-ahli juga yang sudah dites potensi genetik, dites sidik jarinya, ternyata ada kesamaan terhadap pola fisiknya. Bahwa misalkan tipe sensing introvert nih, dicek fisiknya, oh ada pola kesamaan fisiknya. Apalagi wajah, karena wajah ini adalah bentuk fisik yang terdekat dari otak. Ya, saraf otak dominan mana yang dominan juga mempengaruhi pola wajah ternyata. Jadi dari 9 tipe ini masing-masing punya polanya masing-masing, pola fisik. Nah, maka sahabat, ini semakin menunjukkan betapa luar biasanya alam ini. Alam ini memiliki pola. Bergantinya waktu, silih bergantinya malam, pergantian musim, ada polanya. Sekarang hari Kamis, besok pasti hari Jumat. Oke? Habis Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kembali lagi ke Jumat, dan lain sebagainya. Ada polanya. Dan karena genetik ini bawaan dari alam, dan alam memiliki pola, potensi genetik dapat ditemukan dengan menganalisa pola tipologi wajah dan tubuh Anda. Subhanallah. Ketika saya mendalami ilmu ini, saya semakin takjub bahwa betapa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pola yang sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Dan ketika kita menemukan pola-pola itu, kita akan selamat dari pola-pola yang sulit. Bagaimana pola pikir kita? Pikiran pengaruhi perasaan, perasaan pengaruhi tindakan, tindakan pengaruhi kenyataan, kenyataan pengaruhi segala hal yang dalam kehidupan Anda. Maka sahabat, sidik jari itu kan bisa menemukan potensi genetik. Dan sidik jari itu bisa menemukan ciri fisik. Maka dengan menemukan ciri fisik, ini bisa menemukan potensi genetik. Ini adalah jalan pintasnya untuk menemukan potensi genetik. Cara tercepat, terhemat, dan terakurat. Ya, ini adalah bukti di mana saya bisa mengetahui potensi genetik klien saya. Hasil sidik jarinya belum keluar, tapi saya udah bisa nebak karena pola fisiknya udah kelihatan. Saya nebaknya sensing, potensi jarinya sensing, dan hasilnya adalah oke, manis, oke, kelingking. Kalau boleh saya menebak nanti hasilnya SE, sensing extrovert. Ekstrovert dong nanti. Apa? Ini tebakan saya, sensing extrovert. Tuh kan, sensing extrovert. Iya. Sensing itu apa? Sensing extrovert. Nah, tebakan saya sensing extrovert, dan hasilnya benar sensing extrovert. Dan tidak hanya satu, ada banyak lainnya. Ini kalau saya putar karena durasi ya, udah mau jam 9:30. Ada banyak, ini ada link websitenya. Kalau mau kontak aja di admin. Nanti kalau mau. Karena ini temuan yang penting untuk menyelamatkan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan potensi asli Anda. Oke. Ini ada testimoni dari klien-klien saya, semua membuktikan bahwa hasilnya akurat, dan kalaupun ada yang tidak sesuai, itu adalah hal yang wajar. Karena itu pengaruh lingkungan. Dan justru itulah letak pentingnya. Sehingga Anda menemukan bahwa Anda punya bakat terpendam di situ. Misal, kok saya merasa nggak pinter ngomong ya, tapi kok hasilnya punya kemampuan public speaking, berarti Anda punya bakat terpendam public speaking. Selama ini Anda tidak mengasah aja, jadinya apa? Pendiam, merasa introvert. Aduh, saya introvert, saya nggak bisa bergaul. Justru pemikiran itu yang semakin menghambat potensi Anda. Bahaya. Pikiran-pikiran yang menghambat. Dengan menemukan potensi genetik, akhirnya berbagai batasan-batasan pikiran Anda, batasan-batasan tentang diri Anda akan hilang tuntas. Lawas-lawasi, selama-lamanya. Oke? Nah, bagaimana bisa seorang konsultan potensi genetik bisa menemukan potensi genetik lain dari analisa fisik aja? Gampang sekali. Sederhananya adalah seorang yang fanatik kopi nih, ya, disuruh ngafalin 9 jenis kopi. Ya. Potensi genetik itu hanya ada 9 jenis. Jadi dari semesta potensi genetik itu diklasifikasi menjadi hanya 9. Oke? Maka sama dengan ketika Anda fanatik dengan kopi, Anda menghafal 9 jenis kopi. Ya kan? Akhirnya kan Anda mengincip, oh kopi Good Day seperti ini, oh kopi Starling seperti ini, oh kopi dan lain sebagainya, jangan Starbucks ya, Starbucks boykot. Oh, Zionis, genosid. Kita harus disiplin terhadap hal-hal yang membunuh banyak orang. Kopi-kopi Anda bisa hafal gitu. Oh, ini kopi macchiato. Oh, ini kopi americano. Kenapa? Karena Anda sudah mengincip semua kopi. Begitu pula dengan konsultan potensi genetik yang sudah punya jam terbang yang tinggi, apalagi yang paham tentang unsur-unsur pola dan peka terhadap pola itu, maka itu hal yang sangat-sangat mudah. Dan itu bentukan dari
bakat alamiah plus jam terbang. Wah, ini kombinasi yang luar biasa. Maka seorang konsultan potensi genetik bisa menemukan potensi genetik menemukan satu di antara 9 jenis potensi genetik yang dimiliki klien, dimiliki oleh klien-klien saya. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara tes potensi genetik dan psikologi. Supaya jelas kepada Anda, supaya gamblang perbedaannya. Potensi genetik itu mengambil sampel biologis, fisik, ataupun bisa sidik jari juga. Kalau tes psikologi menjawab kuesioner. Ya. Prosesnya kalau sidik jari pakai software, kalau fisik ya cukup foto saja. Kemudian kalau psikologi analisa manual. Lama hasilnya potensi genetik cepat, kurang dari 5 menit bisa. Kalau sidik jari 5-15 menit. Kemudian kalau psikologi lama hasilnya cenderung lama, karena manual kan. Kemudian data yang muncul, kalau potensi genetik adalah potensi kecerdasan dan kepribadian bawaan dari lahir, sifatnya DNA, sifatnya unik dan tetap. Kalau tes psikologi adalah pikiran dan kepribadian manusia yang berubah-ubah karena pengaruh lingkungan. Akurasinya potensi genetik lebih dari 95%. Dan tidak bergantung keadaan subjek. Jadi kalaupun misalkan foto nih ya, misalkan Anda lagi gundah gulana, diputusin pacar, ditipu rekan bisnis dan sebagainya, ya cukup foto aja. Ekspresi tidak mengubah karena yang dianalisa bukan fisik, bukan ekspresi wajah, bukan, tapi kontur, bentukan tengkorak. Ya, ada polanya dan hanya konsultan yang punya jam terbang tinggi yang bisa menangkap itu. Oke. Kemudian kalau tes psikologi akurasinya ya bergantung korelasi hubungan antara instrumen, hal-hal yang ingin diambil dengan data yang diambil. Oke, dan tes psikologi ya bergantung keadaan subjek. Kalau subjeknya lagi galau, lagi kelaparan, diputusin mantan, diputusin pacar, ya hasilnya bisa nggak akurat. Oke. Nah, maka sahabat, di Indonesia itu ada brand yang sudah ternama di Indonesia, namanya tes sidik jari itu Stephen. Banyak artis yang sudah tes Stephen. Nah, perbedaannya apa dengan layanan yang diberikan Mindset Maju adalah Mindset Maju tidak menggunakan sidik jari, tapi menggunakan analisa fisik, yang mana ini tetap diajarkan oleh workshop Stephen dan bukunya. Sehingga saya mengembangkannya sendiri dengan jam terbang dan juga orang-orang yang ahli di bidangnya. Oke. Nah, akhirnya saya memberikan layanan ini lebih komprehensif lagi, lebih lengkap, karena untuk menyikapi hasil potensi genetik Anda tidak hanya dengan ilmu genetik, tapi juga ilmu neuroscience, ilmu NLP, Neuro-Linguistic Program, dan sebagainya. Oke, yang mana ini tidak dilakukan di ilmu murni genetik. Ya, ada banyak kok. Ini saya sebagai konsultan alumni Stephen ya, yang itu ternyata banyak sekali ilmu-ilmu Stephen yang terlalu dipaksakan, yang akhirnya membuat orang tuh ilfeel. Contohnya apa? Di ilmu Stephen tuh ada yang namanya konsep cinta atau konsep jodoh. Kalau mesin kecerdasannya sama atau potensi genetiknya sama, itu disarankan tidak menikah karena nanti bakal sering cekcok dan sebagainya. Nah, terus kalau suaminya itu energinya ditaklukkan sama istri, disarankan tidak menikah. Suaminya energinya habis dan sebagainya. Banyak sekali klien yang merasa ilfeel akan konsep itu, karena nikah itu ya soal memahami dan mendukung keadaan pasangan, bukan mencocok-cocokkan dari energi sebatas genetik saja, seperti itu. Nah, maka untuk mengurangi hal-hal yang membuat ilfeel seperti itu, maka saya sebagai alumni Stephen plus NLP, saya mengkombinasikan hal-hal yang itu di luar ilmu genetik, ya harus pakai ilmu neuroscience atau ilmu psikologi terkait, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau analisa fisik ada garansi uang kembali 100%. Kalau tes Stephen tidak ada garansi. Investasinya lebih terjangkau. Kalau tes grup 100 orang hanya 100.000 per orangnya. Kalau individu hanya 250. Bergaransi uang kembali 100%. Kalau tes Stephen adalah 500.000. Ini just for edukasi ya, edukasi. Saya ingin tetap mengedukasi Anda bahwa kalau Anda merasakan masalah yang perlu segera diselesaikan, ya ini solusinya begitu. Kalau tes Stephen sidik jari itu minimal 500.000 karena udah dipatok sama Stephen. Oke, semoga ini cukup jelas. Nah, ini adalah supaya Anda lebih memahami kembali ya, bahwa Anda adalah manusia yang satu-satunya tercipta di dunia ini. Anda hanyalah Anda seorang. Oke?
Maka penemuan terbaik dalam hidup Anda adalah bukan menemukan uang di jalan, bukan menemukan cinta yang seringkali bikin sebel, atau mungkin juga ada peluang selingkuh. Kebahagiaannya sesaat. Karena kita selama hidup pasti seringkali mengalami banyak penemuan. Nah, maka penemuan yang terbaik yang pernah Anda rasakan adalah menemukan jati diri asli genetik Anda, bawaan dari lahir. Dan mengapa ini begitu penting? Karena untuk sukses, sebelum Anda mempelajari hal-hal di luar diri Anda, pelajarilah dan kenalilah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Kalau Anda keburu-buru, aduh saya mau belajar public speaking, jangan-jangan sebenarnya bakat Anda bakat alamiah Anda bukan di public speaking, tapi di melukis misalkan. Sehingga Anda akan mengalami percepatan yang luar biasa ketika Anda fokus pada seni lukis daripada seni berbicara. Karena kalau Anda berhadapan dengan orang yang punya bakat alamiah di public speaking, selesai. Anda akan habis oleh mereka. Anda mau musuhan public speaking beradu sama Mary Riana, udah kalah. Sama Mario Teguh, udah kalah. Karena bakat alamiahnya mereka di situ. Oke, berikutnya. Mengapa ini penting? Karena investasinya hanya sekali seumur hidup. Yang akan menyelamatkan Anda dari berbagai kesalahan yang membahayakan masa depan Anda. Oke, kalau tes psikologi itu berkali-kali, ini cukup sekali seumur hidup. Ini akan membuka jati diri genetik yang Anda bawa sejak lahir, yang bersifat unik, tetap, dan tidak diturunkan. Benar-benar gifted, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke. Nah ini, kembali saya ingatkan ya, kalau Anda tidak menemukan potensi genetik Anda, ada banyak sekali kerugian. Saya simpelkan menjadi 3 saja. Pertama, Anda akan kehilangan uang akibat investasi yang salah terhadap potensi asli Anda. Oke. Salah jurusan, salah karir, betapa banyak kerugian Anda. Salah jurusan, berapa kuliah, berapa uang keluar duit buat bayar kuliah. Salah kursus. Oke. Kalau anak bakat alamiahnya di matematika, dilesin matematika, nggak rugi. Tapi kalau bakat alamiahnya seni, dilesin matematika nggak kepake. Kalau sejak dini sudah difokuskan, dia akan menjadi legenda. Kemudian kedua, kalau Anda tidak melakukan potensi genetik Anda akan kehilangan kesempatan sukses akibat salah perencanaan hidup dan salah mengambil keputusan. Contoh, Anda dihadapkan pilihan nih, karir. Mau karir, contohnya lagi ya, public speaking sama karir programming gitu. Nah, Anda nggak tahu bakat alamiah Anda apa. Coba-coba, ya sudahlah programming gitu. Begitu programming kok sulit ya. Kok gampang stres melihat angka. Ternyata begitu dites, punya bakat alamiah public speaking. Andaikan dari awal Anda tahu, dan Anda bisa memilih sejak awal, Anda bisa sukses sejak awal. Anda bisa memenangkan persaingan. Karena betapa dunia ini persaingannya begitu ketat. Orang yang punya kecerdasan yang sama, tapi kalau ngambil peluangnya telat, ya sudah. Yang lebih sukses adalah yang lebih dulu. Oke? Kemudian berikutnya, kalau Anda tidak menemukan potensi genetik Anda akan kehilangan kesehatan mental akibat berekspektasi yang tidak sesuai dengan fitrah diri Anda. Saya ada klien, real, tidak jauh dari rumah saya di Ketintang. Saya di Surabaya, rumahnya di Ketintang. Seorang ibu gitu, dia curhat, anak saya kok aneh ya, saya suruh kok nggak pernah mau, nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Begitu saya tes potensi genetik, sang mama, ibundanya, genetiknya adalah otak intuisi, kreatif, otak kreativitas. Sedangkan anaknya adalah otak thinking, otak yang logis, analitis, dan punya bawaan memang ingin mengatur, bukan diatur, otak thinking itu. Nah, si ibu ingin banyak ide, sedangkan anak tidak banyak ide, dan sebagainya. Makanya bahkan menganggap anaknya itu, sempat ada dalam batinnya itu anaknya bukan anaknya. Menganggap anaknya bukan anaknya sendiri. Betapa kejamnya orang tua yang tidak sadar akan bakat alamiah anaknya. Maka betapa indahnya ketika kita bisa menemukan potensi genetik anak-anak kita sejak dini. Karena itu menghindari kita dari salah didik, dan kita bisa mendidik sesuai fitrah. Indah, sangat-sangat indah. Ketika kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan potensi yang berbeda-beda, dan ketika kita bisa menyikapinya dengan sangat detail, dengan sangat berhati-hati, apalagi melakukan pemrograman pikiran, maka dia akan lebih sukses dengan cepat. Oke? Nah, semakin Anda menunda
menemukan potensi genetik Anda, maka akan semakin banyak kesalahan Anda yang merugikan Anda. Salah jurusan, salah kah, dan sebagainya. Apalagi ini bergaransi uang kembali 100% jika tidak akurat hasilnya. Jadi misalkan penjelasannya Anda punya kecerdasan di bidang matematika gitu ya. Anda merasa, kok saya nggak jago ngitung sama sekali ya. Terus ketika saya analisa melalui neuroscience dan sebagainya, ternyata tidak ada pola yang memendam bakat alamiah Anda, maka uang Anda saya kembalikan 100%. Oke. Karena ini ilmu sangat menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, investasi ini menyelamatkan masa depan dan keuangan Anda. Ini sama sekali tidak membuat Anda berkurang. Melainkan ini justru adalah investasi yang menyelamatkan Anda, menyelamatkan keuangan Anda dari pemborosan uang yang salah akibat tidak sesuai potensi asli Anda. Oke, salah perencanaan hidup, salah jurusan, salah memahami pasangan, dan sebagainya. Nah, berbagai kesalahan ini akan Anda dapat cegah dengan menemukan potensi asli Anda. Oke, nah, kalau itu tadi adalah tentang potensi genetik, nah, maka ini saya jelaskan layanan dari Mindset Maju tentang pemrograman pikiran. Emang apa saja yang didapatkan dari online training Mindset Maju dengan judul, dari berbagai judul tadi, itu disatukan menjadi Mindset Mastery. Anda akan mendapatkan video berisi materi praktis dan powerful untuk memperbaiki pikiran sehingga menghilangkan hambatan diri, menunjukkan potensi untuk kesuksesan Anda. Oke, video, ya, materinya powerful, terstruktur. Oke. Kemudian Anda mendapatkan powerful worksheet, ada isian di Microsoft Word, dan ada modul-modul juga. Dan kemudian Anda mendapatkan grup coaching dan konsultasi selama 2 hari. Oke. Kemudian Anda mendapatkan support system video, karena video itu akan menjadi support system yang bisa Anda akses selama berkali-kali. Oke. Kemudian ini investasi perbaikan pikiran Anda yang berdampak perbaikan seumur hidup Anda. Investasi leher ke atas, bukan leher ke bawah. Oke. Terus kemudian, ini yang lebih gila lagi, garansi 100% uang kembali jika Anda merasa pemrogramannya tidak berhasil. Sebagaimana program diet, banyak kan orang yang atau perusahaan yang menggaransikan kalau dietnya tidak berhasil, uang kembali. Begitu pula dengan layanan ini. Kalau pemrograman pikiran Anda tidak berhasil, uang Anda kami kembalikan 100%. Ini sebagai bentuk jaminan bahwa pemrograman ini potensi berhasilnya 99%. Oke? Nah, apa layanan terdekat dari Mindset Maju? Nah, ini kabar baik untuk Anda. Di Sabtu minggu ini, ya Sabtu dan minggu ini, saya meluangkan waktu saya untuk Anda untuk memprogram pikiran Anda. Bertajuk apa? Namanya Reprogram Your Mind. Kalau ini Reprogram Your Life, tentang hidup secara menyeluruh, karena ada potensi genetik dan pemrograman pikiran, ini adalah tentang murni pikiran, benar-benar fokus ke pikiran Anda. Memprogram ulang pikiran untuk menciptakan pemaknaan yang menenangkan. Karena banyak sekali pemaknaan-pemaknaan kita yang salah. Contoh aja dari bahasa. Ya, hal yang sangat sederhana. Anda menamai gula itu rasanya apa? Gula itu rasanya manis. Oke. Kemudian Anda menamai rasa madu itu apa? Madu itu rasanya apa? Manis. Tapi apakah manisnya gula sama dengan manisnya madu? Nah, beda manisnya gula sama manisnya madu. Tapi dalam bahasa, pemaknaan kita adalah manis. Padahal realitanya, manisnya madu dan manisnya gula itu beda. Begitu pula dengan hal di sekitar kita. Sesederhananya aja, kita menganggap, oh ini masalah. Padahal kalau kita kunyah, apakah itu masalah? Wah, enggak masalah. Ya, misalkan Anda timpa hutang. Ada salah satu influencer bisnis, atau bisnis juga, Kang Dewa Aka Prayoga, hutang 7,7 miliar. Masalah? Awalnya masalah. Awalnya menganggap masalah, tapi ketika di reframing, bahwa ternyata itu anugerah, nyatanya berhasil lunas 7,7 miliar. Bagaimana bisa pemrograman otak? Nah, maka sahabat Mindset Maju akan memberikan layanan ini eksklusif kepada Anda. Ini akan menjadi sebuah perjalanan baru yang akan Anda rasakan untuk meruntuhkan batasan-batasan dalam pikiran Anda. Segala ketenangan, kebahagiaan,
yang Anda rasakan yang ini tidak ternilai harganya. Kira-kira berapa sih investasi yang perlu dikeluarkan? Apakah mahal? Mindset maju bukan platform yang mahal. Oke. Nyatanya apa? Tulisan-tulisan yang itu semestinya dikemas sebagai buku, training, itu bisa Anda nikmati di konten Instagram. Oke. Gratis. Nah, di layanan ini adalah layanan eksklusif. Benar-benar coaching supaya memprogram pikiran Anda. Berapa investasinya? Normalnya 500.000. Karena 2 hari. Apakah ini menghilangkan uang Anda? Lagi-lagi, yang namanya investasi leher ke atas itu adalah investasi yang akan menghilangkan, bukan menghilangkan uang, tapi justru menghilangkan hambatan-hambatan dalam pikiran Anda. Sehingga Anda akan menciptakan pencapaian-pencapaian yang belum Anda capai sebelumnya. Saya beri diskon. Bukan 500.000, tapi 250.000. Gimana? Masih mahal? Oke. Karena ini bentar lagi Idul Kurban, maka saya memberikan pengorbanan saya kepada Anda khusus hari ini. Beneran khusus hari ini. Saya akan berikan harga diskon spesial kepada Anda. Hanya hari ini cukup 199.000. Bergaransi uang kembali 100% jika pemrograman ini tidak berhasil kepada Anda. Oke, bagaimana caranya? Sederhana, silakan di screenshot info tentang ini. Oke, udah muncul ya. Ada di rekening BCA dan ada GoPay. Oke. Saya di sini tidak seperti orang jualan live TikTok Shop ya. Karena lagi-lagi saya hanya meluangkan waktu saya kepada orang-orang yang benar-benar ingin memprogram pikirannya. Apakah saya rugi jika orang tidak mau memprogram pikirannya? Saya sudah hidup lebih dari cukup. Oke. Justru yang rugi adalah mereka yang benar-benar tidak memprogram hidupnya untuk meraih apa yang dia inginkan. Oke, silakan di screenshot, nanti konfirmasi di WhatsApp admin khusus hari ini. Kalaupun hari ini masih belum nyiapin investasinya, booking aja kontak di admin, saya mau transfernya besok. Karena Sabtu Minggu udah harga normal 250.000. Oke, silakan di screenshot supaya nanti bisa kontak sama admin. Atau mau transfer sekarang, let's go langsung biar di booking. Oke, karena ini terbatas ya, saya membatasi hanya 35 orang lah, supaya terhandle semuanya. Oke, jadi kalau 35 udah full, udah saya tutup beneran. Kalau lebih dari 35, saya tutup cukup 35 aja, 35 orang kuota minggu ini. Oke. Nah, kalau tadi adalah tentang pemrograman pikiran, kalau ini adalah tentang potensi genetik. For your information aja. Sekeren apa sih investasi yang akan Anda dapatkan ketika menemukan potensi genetik? Pertama, Anda akan mendapatkan e-book potensi genetik premium yang bersumber dari workshop potensi genetik. Beneran, workshopnya senilai 4.500.000 total ya. Saya tunjukkan screenshotnya. Nih, workshop Stephen level 2, 3 juta. Tematik learning 1.250.000. Searching aja di Stephen, banyak kok. Saya belak-belakan aja di sini. Oke. Total bisa 4.500.000. Kemudian berikutnya adalah analis untuk menemukan potensi genetik melalui fisik. Kalau sidik jari nilainya 500.000, maka ini karena outputnya sama, nilainya pun sama, 500.000. Bahkan di website banyak website kebanyakan Stephen lebih dari 500 ini. Ada yang jualnya 650. Oke. Nah, berikutnya Anda akan mendapatkan konsultasi permasalahan pribadi dengan analisa genetik, konsultasi sampai puas. Oke, sehingga kalau belum puas, silakan pepet saya terus untuk menemukan jawaban yang puas. Oke, kemudian Anda mendapatkan grup WhatsApp diskusi potensi genetik selamanya senilai 500.000. Kemudian kalau Anda ingin tahu potensi genetik artis ini, apa potensi genetiknya, langsung hubungi saya biar Anda bisa ngebaca, oh ini artisnya genetiknya ini. Oke, kalau di total manfaatnya senilai berapa? Di total nilainya 6.600.000. Apalagi Anda bisa menyelamatkan investasi yang salah jurusan, bayar kuliah puluhan juta, salah kursus, itu bisa keluar puluhan juta. Anda bisa menghemat.
Investasi normalnya, kalau tadi ya, tes sidik jari Steven 600.000. Sedangkan di mindset maju, itu enggak 600.000, sahabat. Diskon terbatas. Diskonnya 249, Kak, hanya 249.000. Dan kalau hari ini saja, hari ini real hari ini, hanya 150 real. 150, besok sudah harga normal. Oke, silakan di screenshot rekeningnya sama kayak tadi dan konfirmasi di WhatsApp. Oke. Nah, ini konfirmasi WhatsApp. Wah, ini malah WhatsApp saya, jangan WhatsApp saya ya. WhatsApp admin aja. Biar admin yang ngurusin. Kalau saya biar fokus ke klien-klien. Hanya hari ini. Oke. Tuh sahabat, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin saya pengen ngecek di kolom chat ya. Ada pertanyaan apa? Bisakah untuk usia 15 dan 17 tahun? Sangat bisa. Minimal usia 1 tahun. Karena 1 tahun fisik sudah terbaca jelas. Oke. Kak, jam berapa acaranya? Oke. Kalau online training reprogram itu karena video, maka kalau Anda check out hari ini, daftar hari ini, akses videonya sudah bisa Anda akses hari ini juga. Langsung hari ini juga. Melalui Google Drive. Akses private. Worksheet dan modulnya juga ada di Google Drive. Oke. Nah, coachingnya itu hari Sabtu sama Minggu ini, 2 hari. Dan akses videonya bisa Anda akses langsung seketika ketika Anda melakukan investasi transfer. Oke. 199K program apa ya? Reprogram mind. Reprogram your mind. Untuk reframing. Pemaknaan-pemaknaan. Kayak tadi loh, ketika kita memaknai rasa gula itu manis, madu juga manis, nyatanya rasanya beda manisnya gula. Nah, itu ada banyak pemaknaan yang itu bias, yang itu harus kita program ulang. Kayak yang Steven, kalau Steven di mindset maju, itu bisa online. Tapi Steven yang lain, karena tidak melakukan kedisiplinan terhadap pola analisa fisik, yang mereka layani hanyalah sidik jari. Sedangkan di mindset maju, bisa analisa fisik plus garansi uang kembali 100% kalau Anda merasa tidak akurat. Sabtu Minggu jam berapa? Sabtu dimulai jam 8 sampai jam 6 sore. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saya kasih solusi atas keresahan Anda lewat voice note supaya bisa Anda putar berulang-ulang dan videonya pun bisa Anda akses berkali-kali. Tarif full ya, yes, pagi sampai malam. Apa beda program 199 dan 150? 199 itu training reprogram your mind. Ini. Nah, kalau yang 150 itu tes potensi genetik. Membaca potensi genetik Anda lewat analisa fisik. Oke? Nah, kalau yang ini adalah online training, ada layanan video sama coaching di grup. Ya. Nggak paham ya? Konsultasi potensi genetik via WhatsApp. Yes. Konsultasi via WhatsApp bisa. Misal tidak bisa ikut Zoom-nya, apakah itu efektif? Video trainingnya diakses di Google Drive. Jadi bukan Zoom seperti ini. Sehingga tidak terganggu koneksi. Kalau Anda tersinyal di WiFi lancar, Anda akan lancar. Oke. Video, sehingga bisa Anda putar berkali-kali. Itulah keunggulan dari layanan dari Mindset Maju. Ya. Oke. Yang potensi genetik itu yang 150, Kak. Yes, betul. 150. Terus kalau online training di hari Sabtu, bisa minta recordingnya. Video trainingnya memang recording, rekaman. Gitu. Tujuannya supaya Anda bisa putar berkali-kali. Kalau akses Zoom seperti ini, kalau kelewat, bisa pemrogramannya bisa kacau. Makanya berupa rekaman. Bisa Anda flashback, putar, dan sebagainya. Oke? Kakak dari foto memangnya bisa? Yes! Tadi ada testimoninya, nanti akan dikirim testimoninya sama adminnya langsung. Bergaransi uang kembali 100%, guys. Gitu. Oke.
Sudah hampir jam 10. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang nanya lagi. Bedanya 199 dengan 150 bedanya apa? Nih, kalau yang 199 itu training 1 minggu ini. Training reprogram mindset. Oke, training. Kalau yang 150 itu untuk menemukan potensi genetik Anda. Ya, lewat analisa foto, fisik, bergaransi uang kembali 100%. Nih. Oke. Emang itu bisa ngilangin pikiran negatif. Justru itulah dengan menemukan potensi genetik, Anda akan mengetahui cara otak mana yang dominan, itulah yang mengaruhi pola pikir Anda. Contoh, otak yang dominannya feeling, otak limbik kanan bawah, dekat dengan otak amigdala, bagian perasaan. Penyakitnya apa? Mudian, menunda-nunda. Oke? Suka menghasut, suka manipulatif. Nah, penyakit bawaan genetik. Kalau mentalnya masih mental rendah, nggak ada spiritualitas, nggak ada karakter yang positif, penyakit genetiknya bisa makin menjalar. Bahaya. Harga 199 itu dengan lihat potensi genetik juga. No, 199 itu untuk trainingnya, di program mainnya. 150 adalah untuk potensi genetik. Saya pernah tes genetik. Let's go, langsung aja. Langsung manfaatkan pada malam hari ini ya. Sekali lagi, saya mengedukasi Anda. Saya tidak rugi sedikit pun kalau Anda tidak mengambil ini. Oke? Ada banyak orang yang mengantri untuk saya layani, sehingga kalau Anda tidak mengambil, ya Anda akan menunda pemrograman kehidupan Anda dan menemukan jati diri asli Anda. Ya. Aslinya beneran 250 di website Anda. Oke, silakan di booking dulu. Oke, sudah 5 menit menuju jam 10. Sahabat, terima kasih atas investasi waktu Anda untuk mengikuti free class dari Reprogram Your Mind ini. Apakah minggu depan ada? Masih ada. Dengan tema yang lebih dahsyat lagi. Pemrograman untuk ini Reprogram Your Life ya. Besok minggu depan itu adalah tentang kita membahas bagaimana orang-orang yang dijamin oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga. Bagaimana pemrograman orang-orang sehingga bisa dijamin oleh Allah masuk surga. Apa pemrograman yang dilakukan semasa hidupnya? Itu akan saya berikan kepada Anda minggu depan. Saya selalu merinding. Tiap hari saya selalu membaca kisah detik-detik wafatnya Rasul, detik-detik wafatnya orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Betapa luar biasanya pemrograman otak yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu sahabat, saya adalah manusia biasa, saya bukan nabi. Nabi terakhir ya Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi yang bisa saya lakukan adalah bahwa pemrograman yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses, bahkan oleh orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, itu ada pemrograman yang dilakukan. Dan itu akan saya berikan di online kelas minggu depan, Kamis malam. Oke, malam Jumat, malam hari ini. Malam Jumat adalah malam yang sakral, banyak untuk beribadah, karena seringkali kita ketika hidup kita tidak tenang, itu banyak sekali antara pikiran, perasaan, dan tindakan kita itu tidak selaras. Nah, maka dari itu kita harus menyelaraskan pikiran kita, melakukan pemrograman pikiran, dan itu berawal dari online training besok Sabtu Minggu dengan investasi cukup senilai 199, bergaransi uang kembali 100% kalau pemrogramannya tidak berhasil pada Anda. Plus layanan ini 150.000 untuk hari ini. Besok udah harga normal. Oke? Terima kasih kepada Anda.
Akhir kata dari saya, setiap orang itu unik dan memiliki peluang sukses yang sama sesuai potensi genetiknya masing-masing. Kita bisa menjadi siapa saja yang kita sukai. Akan tetapi, mereka yang menjadi legenda adalah yang menjadi versi mereka sendiri dan membuat perubahan untuk dunia. Tidak ada manusia yang bodoh, yang ada hanyalah kecerdasan manusia yang belum ditemukan. Dan tidak ada manusia yang gagal, yang ada hanyalah manusia yang belum memprogram pikirannya untuk merasakan keberhasilan dan kebahagiaan. Maka, temukanlah potensi genetik Anda dan ikutilah online training Mindset Maju Sabtu Minggu ini untuk mewujudkan kesuksesan Anda, kesuksesan terbaik versi diri Anda sendiri. Terima kasih.